Pada subuh hari ini, tema yang akan kita bahas adalah dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal sering orang sebut hablum minallah. Dimensi horizontal sering orang sebut hablum minan nas. Antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dia hidup selalu beriringan untuk menggapai tujuan yang utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi vertikal, sebagai manusia kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidak hanya sekedar diciptakan dan tidak hanya sekedar dihidupkan, tetapi Allah menciptakan kita ada tujuan hidup yang hakiki. Apakah kita hidup di dunia ini mengejar mimpi? Bisa jadi. Apakah kita hidup ini di dunia ini kita mengejar kekayaan? Itu salah satunya. Apakah kita hidup di dunia ini kita mengejar jabatan, pangkat, kekuasaan? Itu salah satunya. Silahkan anda mulia di dunia iskariman atau mut sahidan. Mulia di dunia juga mulia di akhirat. Jangan hanya mulia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Masih bagus sengsara di dunia tapi mulia di akhirat. Oh, yang lebih bagus lagi ya mulia di dunia, mulia di akhirat. Itu yang kita harapkan. Berapa banyak manusia mengejar kemuliaan di dunia tetapi meninggalkan kemuliaan di akhirat. Ada juga kehidupan dunia dianggap biasa-biasa saja, bahkan tidak terlalu penting. Yang dia pentingkan adalah kemuliaan di akhirat di hadapan Allah. Sehingga ada orang yang selalu berdoa, ya Allah, walaupun hidup saya sengsara di hadapan manusia, tetapi muliakanlah ya Allah di hadapanmu. Ada seorang pemuda, kalau menurut kita kerjaannya mah hina, mengumpulkan sampah, jadi tukang sapu di pasar, pakainya lontang-lantung, banyak tambalan, dekil. Tapi menurut kita dia adalah sengsara hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Allah muliakan orang ini. Apa kemuliaan yang membuat dia mulia di hadapan Allah? Seorang pemuda yang kelihatannya menurut kita adalah hidupnya sengsara. Setelah dia bekerja, Pak, menyapu pasar udah selesai, lalu dia pulang. Di rumahnya ada seorang ibu kandungnya yang hidupnya sudah tua renta, buta. Udah tua renta, buta.
Tetapi si anak ini dengan sabar melayani, menghormati, memuliakan ibunya ini. Ketika dia waktunya mandi, dimandikan. Ketika waktunya makan, disuapin. Selesai sudah beres semua yang dia lakukan untuk mengerjakan pekerjaan ibunya tersebut, lalu si anak meneruskan pekerjaannya lagi di pasar. Dia pamit, ibu, saya pamit lagi bekerja di pasar. Apa yang terjadi di saat anaknya berangkat di perjalanan menuju tempat kerjanya, melanjutkan bersih-bersih di pasar? Si ibu ini langsung angkat tangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, memang pekerjaan anak saya adalah dia hina di hadapan manusia, tetapi dia memuliakan saya, menghormati saya, mengurus saya, memberikan makan saya, menjaga saya. Tolonglah ya Allah, jangan sampai kau hinakan di hadapanmu, tapi muliakanlah di hadapanmu ya Allah. Walaupun dia hina di hadapan manusia, tetapi muliakan orang. Anak ini ya Allah, anakku ini di hadapanmu. Terus si ibu ini berdoa selesai diurus anaknya sampai meninggal dunia. Subhanallah. Apa yang terjadi di saat anak ini meninggal dunia? Ribuan malaikat itu ngantri berusaha untuk memandikan si mayat tadi. Bukan hanya sekedar memandikan, menyolatkannya juga, menguburkannya juga. Berebut itu malaikat. Masya Allah. Jadi intinya kita melihat seseorang itu jangan luarnya saja. Kan banyak dicontohkan di video. Dia anak muda, pakaiannya ya lusuh lah kelihatannya. Dia datang ke bank, begitu baru masuk, satpam atau security bank tersebut sudah memandang sinis. Lalu dia mengambil kertas untuk menarik uangnya. Pertama dia mau tarik hanya 1 juta. Tapi karena satpam ini, security ini sudah memandang tidak baik karena dari pakaiannya. Lalu petugas wanita-wanita yang di depan itu yang ngurusin keuangan keluar masuk juga sudah memandang kurang baik dari segi pakaiannya. Singkat cerita, begitu 1 juta uangnya mau diambil, diledek. Ah loh, pakaian model begitu ngapa punya duit uang 1 juta, paling juga 100.000. Enggak, mau 100.000 kayak mau 1 juta kayak saya mau ngambil 1 juta uang saya. Terus sampai terjadi keributan. Bosnya langsung keluar. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, masa anak muda pakaian copang-camping, pakai sendal jepit, kelihatannya nggak meyakinkan, pengen ngambil uang 1 juta.
Begitu bosnya datang, Pak, saya tingkatkan lagi, saya mau mengambil bukan hanya 1 juta, tapi saya mau ambil uang saya semua 100 miliar. Makin kagak percaya itu satpam, petugas wanita yang di depan. Bosnya sedikit ragu. Iya bener apa punya dia uang 100 miliar? Cepat Pak, saya butuh uang itu. Singkat cerita dilacak dulu Pak, tabungannya nomor berapa dilacak. Bener Pak, uangnya ada 100 miliar. Masya Allah. Akhirnya setelah itu mereka tertunduk malu. Begitu dia keluar, besok saya datang lagi Pak, siapin uang saya 100 miliar. Begitu dia datang besok, udah nggak pakai compang-camping lagi Pak, pakai jas. Baru disambut. Inilah di kita begitu Pak. Kadang-kadang melihat seseorang itu dari wujud luarnya, padahal kita tidak boleh memandang hal semacam itu. Bisa jadi Pak, yang dilihatnya pakai udeng-udeng, pakai baju rapih, gamis putih bersih, dia bisa jadi lebih buruk kelakuannya daripada orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang yang biasa-biasa saja bisa jadi ibadahnya lebih mantap di hadapan Allah. Oleh karena itu sebagai manusia kita harus paham apa tujuan hidup. Silahkan Anda kejar kekuasaan, kejar harta, silahkan. Kejar kekayaan, silahkan. Tapi jangan itu sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup manusia Allah ciptakan adalah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Pak, kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Silahkan kejar dunia, silahkan, tapi jangan lupa ibadah. Silahkan profesi Anda, silahkan kejar itu, silahkan, tapi jangan lupa ibadah. Ini kan enggak apa, dunia dikejar, yang menurut dia dunia itu akan kekal, padahal tidak. Malah dia terlalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia terlalai dengan dunia yang menyilaukan kehidupannya, menyilaukan matanya. Dia baru sadar ketika dia mati. Jadi tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kata Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan begini: jadikanlah sesuatu yang membuat bangga pekerjaan kamu itu di hadapan Allah. Tapi asal mampu. Satu, kalau memang Anda mampu sholat tahajud, jadikan sholat tahajud setiap malam yang kamu lakukan itu sebagai bekal hidup kita di hadapan Allah. Dan itu adalah jaminan kita bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kan sholat tahajud berat Pak. Kalau yang bangun malam banyak. Bangun malam kencing doang, tidur lagi banyak. Tapi yang sholat tahajud walaupun 2 rakaat berat.
teman saya setiap malam dia sholat tahajud 20 rakaat. Sebulan sekali 100 rakaat. Dia dapat amalan dari Abah Muhtadi Banten yang anaknya Abu Yadim Yati. Mampu lakukan, itu sebuah kebanggaan. Nanti itulah yang akan menjaga diri kita ketika berada di kubur. Sholat tahajud itu yang menghalangi kita siksa kubur, apalagi siksa akhirat. Siksa kubur aja nggak dapat, apalagi siksa akhirat. Kenapa? Karena siksa akhirat kan belakangan, yang duluan adalah siksa kubur. Oh, sholat tahajud nggak mampu, mampunya puasa, silakan. Mau puasanya seperti Nabi Daud, silakan. Ada anak muda datang kepada Nabi, ya Rasul, kau wajibkan puasa 1 tahun sekali, yaitu 1 bulan. Saya sanggup. Lebih dari itu saya lebih sanggup. Kata Nabi, ya sudah, kamu puasa ayyamul bid, setiap bulan 3 kali sekali. Tanggal 14, tanggal 13, 14, 15. Itu puasa ayyamul bid. Tiap bulan 3 hari. Saya lebih sanggup dari itu ya Rasul. Kalau begitu ya sudah, kamu puasa yang saya lakukan, puasa Senin Kamis. Ya, seminggu sekali, Senin sama Kamis. Senin sama Kamis ya Rasul? Iya. Ya Rasul, badan saya sehat, kuat. Saya lebih sanggup dari itu. Ya sudah, kalau kamu pengen puasa lebih dari itu dan pahalanya sangat luar biasa, puasalah yang dilakukan oleh Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, ya. Silahkan sehari puasa, sehari enggak, kecuali ketemu Idul Fitri, ketemu Ramadan. Kalau ketemu Ramadan, puasanya Ramadan. Pas Idul Fitri jangan puasa, nggak boleh. Ya. Kemudian Idul Adha juga nggak boleh puasa, ditambah 3 hari namanya Ayyamut Tasyrik, jangan puasa. Silahkan lebih dari itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya Rasul, saya pengen puasa seumur hidup. Itu tidak ada dalam ajaranku. Kalau Bapak punya teman puasa tiap hari puasa, itu bukan ajaran Nabi. Ya, itu ajaran biasanya itu ya klinik ngambil ilmu, atau biasanya di pesantren-pesantren salaf, seperti yang dilakukan Gus Muwafiq. Santrinya dipanggil sama kiainya. Gus Muwafiq syaratnya supaya menjadi ulama, supaya menjadi kiai, maka harus ziarah Wali Songo jalan kaki. Jalan kaki kalau normal Pak 3 bulan. 3 hari selesai. Menurut teman-temannya itu 3 hari selesai, padahal menurut dia itu 3 bulan. Kenapa? Karena absen di pesantrennya 3 hari, dia absennya nggak ngaji. Tapi menurut dia itu 3 bulan. Itu wa alam bisawab, hanya Allah yang tahu dan dengan dirinya. Akhirnya jadi kiai karena nurutin gurunya. Ada juga yang disuruh puasa terus, kecuali tadi yang saya bilang
Idul Fitri sama Idul Adha dan hari Tasyrik, habis itu puasa lagi. Karena ingin mengejar sesuatu. Itu biasanya amalan dari gurunya, bukan amalan Nabi. Amalan Nabi Daud ya puasa sehari, puasa tidak, sehari tidak, sehari puasa. Puasa Nabi Muhammad ya puasa Senin sama Kamis sama Yaumul Bid yang sebulan 3 kali. Terserah. Jadi itu, oh puasa nggak sanggup. Sanggupnya apa? Baca Quran. Baca Quran. One day one juz. Ini hari Senin saya diundang ceramah komunitas ibu-ibu yang menghatamkan Quran sehari 1 juz di Tangerang. 1 hari 1 juz, berarti 30 hari hatam 30 juz. Silahkan kalau sanggup. Oh, baca Quran juga berat. Bisanya apa? Sedekah, sedekah. Walaupun nggak banyak tapi istiqomah, rutin. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan walaupun sedikit tapi istiqomah. Tahajud nggak sanggup, sholat nggak sanggup, puasa nggak sanggup, baca Quran nggak sanggup, sedekah nggak sanggup. Sanggupnya apa dong? Ibu sanggupnya apa, Bu? Ibu kan banyak ngomong, ya kan? Redam omongannya itu. Jangan bicara kalau tidak yang baik. Jangan mudah usil dengan orang lain. Mau orang itu berbuat jahat, kalau mau sanggup nasihatin, nasihatin. Gak sanggup, biarin, serahin sama Allah. Yang penting kita jangan ikut berbuat jahat. Artinya apa? Jadilah orang baik. Itu Pak. Bisa nggak kita jadi orang baik? Bisa. Makanya Rasul kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Tuh, jadi orang baik, Pak. Oh, dia kan melanggar hukum. Ada, Pak. Negara kita yang negara hukum, nanti mereka yang memproses. Masa saya diam aja? Ya laporin kalau sanggup. Tapi kalau nggak sanggup, jangan. Biarin terusut sendiri, biarin Allah sendiri yang membuka aibnya. Jangan buka aib orang itu karena kita. KPK, Pak, Ustadz, dia juga buka aib. Emang tugasnya dia begitu? Ya biarin dia mah. Emang tugasnya. Tapi jangan membuka aib orang itu kalau kita tidak punya kapabel, tidak punya kapasitas. Walaupun nih, maaf ya, tetangga bapak itu tukang zina, tapi jangan membuka dia tukang zina itu dari mulut bapak. Kalau ingin disebarkan, minimal harus ada 4 orang saksi, Pak. Jadi bapak lihat, jangan sendiri, nggak cukup dalam hukum agama. Ajak 3 orang lagi, jadi 4. Kalau perlu di videoin, direkam, baru laporin. Kalau enggak usah, biarin aja. Biar Allah sendiri yang membuka aibnya. Maka siapa, kan ada doa, Allahumma sturnal aurat. Ya Allah, Allahumma sturna auratana. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Ya,
sebagaimana engkau menutup aurat orang-orang mukmin. Maka orang yang menutup auratnya orang mukmin, nanti di akhirat aurat kita, aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saya yakin berat juga. Itu yang pertama. Kalau hubungan bapak sudah baik sama Allah, ya sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Ada sahabat Nabi dari Badui. Ya Rasul, emang benar kau seorang Nabi? Ya, saya Nabi. Saya dengar katanya kau mewajibkan sholat 5 waktu. Iya. Hanya sholat 5 waktu? Iya, saya wajibkan sholat 5 waktu. Oh, ya sudah. Saya dengar juga puasa sebulan sekali. Iya. Ya sudah. Kalau begitu saya hanya sholat 5 waktu, puasa hanya sebulan sekali, setahun sekali, yaitu 1 bulan. Ya. Saya tidak melakukan yang lain, karena yang kau wajibkan adalah itu. Zakat kan bagi mampu, puasa bagi yang mampu. Puasa, haji, ya kan? Haji kan bagi yang mampu. Yang nggak mampu kan nggak wajib, Pak. Betul nggak? Zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu zakat dapat zakat. Yang wajib apa? Syahadat, yalah, oke lah, syahadat kan. Habis syahadat kan sholat, habis itu puasa kan, hanya itu. Habis itu ya sudah ya Rasul, terima kasih jawabannya, saya mau pulang. Ya sudah, pulang silakan. Apa kata Rasul? Kalau ingin melihat ahli surga, ya ini, yang ibadahnya yang praktis-praktis aja. Artinya apa? Emang dia mampunya sholat 5 waktu, nggak mampu sholat tahajud, nggak usah dipaksain. Dia nggak mampu sholat rawatib, ya jangan bapak temennya dibilangin, lu kenapa nggak sholat rawatib? Tadi aja ada kesempatan. Emang dia kagak mau sholat rawatib? Kenapa harus dipaksa? Itu kan sunnah, nggak wajib. Yang penting dia sholat 5 waktunya sudah selesai. Itu maksudnya. Jangan suka iri, ya. Walaupun iri dalam kebaikan dibolehkan, tapi kan memang dia mampunya cuman sholat 5 waktu, puasa, udah ibadah. Sampai itu dibilang ahli surga juga. Daripada sholat tahajud ria, sholat rawatib ria, pamer, ya mendingan sholat yang nggak ria. Apa? Sholat 5 waktu yang dia lakukan, ya udah itu aja. Daripada puasa sunnah ria, puasa wajib Ramadan nggak ria, ya sudah itu aja lakukan, nggak apa-apa. Itu juga salah satu ahli surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dimensi horizontal yang sering kita dengar adalah hablum minan nas, hubungan baik antar sesama manusia. Dalam hadis Nabi itu riwayat Imam Bukhari Muslim, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, dan berbuat baiklah kepada orang lain dengan amal atau perbuatan yang baik. Bergaullah kepada manusia atau kepada orang dengan baik. Nah, sama makhluk Allah dulu manusialah. Karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri, banyak orang. Masuk surga aja Pak yang bagus nggak sendiri. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, kan suruh bareng-bareng masuk surga.
Jangan sendiri. Nanti kalau ibu sendiri masuk surga, di surga sendirian. Enak nggak di surga sendiri? Nggak enak. Jangankan di surga sendiri. Bapak nih di dunia nggak nikah, hidupnya sendiri, nggak enak. Makanya bapak-bapak begitu ditinggal mati istrinya, baru sehari 2 hari udah nikah lagi wae. Dan boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena laki-laki nggak ada masa idah. Perempuan nahan nggak boleh nikah arba'ata asyuri wa asra, selama 4 bulan 10 hari. Tuh, jangan habis meninggal suami nggak boleh bersolek yang cantik-cantik. Pakai bedak ya jangan merah-merah, yang warna-warna hitam yang kelihatannya lihat kita serem kayak gondorwo kan begitu kan. Biar nggak laku dulu. Nanti kalau sudah 4 bulan 10 hari baru dah pakai lipstik, pakai minyak wangi merek Itali ya kan. Ya. Pakai sepatu produk Australia ya kan gitu. Biar dibilang anak keju bukan anak singkong. Tuh. Tapi laki-laki jangankan sehari, hari ini meninggal nih istrinya, sore nikah lagi, boleh. Cuman kan laki-laki kurang ajar. Ya kan, masih berduka udah senang-senang dia. Itu kalau istrinya hidup lagi dicekek itu leher suaminya. Jadi kita harus berbuat baik antar sesama manusia. Nah, di antaranya adalah supaya hidup kita ini menjadi orang baik, di antaranya dalam Al-Quran itu ya, surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas, mudahlah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan menjadi makhluk pendendam, apalagi menjadi makhluk hasud, iri, dengki. Jadi makhluk irian. Padahal orang Pondok Indah, tapi pengen jadi makhluk irian. Irian suka iri, dengki. Kalau kita didengkiin orang, biarin Pak. Disakitin orang, biarin. Yang penting Bapak jangan iri sama orang, jangan suka nyakitin orang. Kalau seandainya disakitin sama orang, diirin sama orang, dihina sama orang, difitnah sama orang, bisakah kita menjadi seorang pemaaf? Oh, dia minta maaf, maafin. Pak, maaf ya, saya memfitnah Bapak. Masya Allah, maafin. Jangan sampai Bapak bilang begini, Ibu bilang begini, oh dosa kamu berat banget. Gara-gara kamu nih kemana-mana saya pakai helm. Gara-gara kamu nih saya pindah rumah. Ya kan, karena sudah memfitnah saya. Sampai kapanpun, sampai mati pun kamu tidak akan saya maafkan. Wah, itu bukan manusia yang ngomong begitu. Siapa? Setan, iblis. Tapi manusia tidak begitu. Allah saja hambanya banyak dosa diampuni. Sebanyak dosanya seperti buih di lautan, selama dia bertaubat dan mohon maaf, malam yughargin, sebelum nafas keluar dari tenggorokan, itu diampuni Pak dosanya. Itu Fir'aun bukannya dia taubat, benar Pak. Ketika ngap-ngapan dia taubat. Amantu billah wa amantu billahi Musa. Aku percaya sama Tuhan, sama Allah, dan aku juga percaya sama Tuhannya Nabi Musa. Cuman malaikat kesel banget sama dia. Langsung dilepin, nggak napas-napas, mati. Hebatnya umat Nabi kita nih Pak,
Gak begitu, Pak. Itu Fir'aun dilalpin sama malaikat biar gak bisa tobat. Tapi kita, Pak, Masya Allah, ketika ada orang sedang sakaratul maut, tungguin. Kalau istri kita yang mau meninggal, tungguin, Pak, kapan matinya supaya tahu, kan begitu, ya, Pak. Tungguin, maksudnya tungguin di sini adalah talqin. Talqin di sini tuntun dengan kalimat yang baik. La ilaha illallah kalau napasnya masih panjang. Anak-anak yang lain baca surat Yasin, baca Al-Quran, Masya Allah. Makanya ibu bapak yang sekarang hidupnya berdua, anaknya di luar negeri, anaknya di luar pulau, ketika bapak udah sakit-sakitan, apalagi udah tahu mau mati, teleponin anak semua, Pak. Anak yang di Papua telepon, nak pulang, nak, bapak lagi sakit berat. Sakit berat, Pak. Iya, aduh, kerjaan lagi banyak. Kerjaan masih banyak deh, Pak. Bagaimana ya? Ya sudahlah, kalau memang kamu lebih penting pekerjaanmu, jangan kau menyesal kalau bapak meninggal kamu tidak melihat bapak. Tuh, Pak, kalau anak yang baik, Pak, langsung pekerjaan ditinggalin, pulang deh, Pak. Anak udah ngumpul, Pak, supaya nggak ribut warisan, bagi-bagi sebelum bapak meninggal. Anak ada 3, yang pertama kamu anak pertama, noh, ada tanah di Kebayoran 1 hektar buat kamu ya. Yang anak kedua ada tanah 1 hektar di pojokan Pondok Indah buat kamu ya. Ada lagi anak ketiga, ada 5 hektar di Parung, jangan dijual ya. Mengapa, Pak? Punya orang. Tuh kan? Tuh. Jadi maafin kesalahan orang. Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang, Pak, hati menjadi lapang. Maka kan doanya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kita suka baca ayat Al-Quran, alam nasrah laka sadrak. Ini, Pak, dada ini kalau kita nggak latih, Pak, nggak latih mudah memaafkan kesalahan orang, dikit-dikit marah, Pak. Saya lagi berusaha melatih. Saya pulang ngantor, ada ibu-ibu sama bapak-bapak kesenggol setangnya. Dia nggak jatuh, kesenggol cip gitu doang. Itu ibu-ibu yang bonceng, dasar bego lo, dasar tolol lo, Masya Allah, kesenggol, Pak. Apalagi dia jatuh, nyumpain mampus kali. Saya tersenyum aja, saya diam aja, saya jalan aja. Kenapa? Karena nggak terlatih, Pak, Ibu. Ketika kita mau mengatakan kata-kata itu, kita tahan, wal kadhiminal ghaidh, tahan amarah itu. Insya Allah ya, hidupnya lapang, nggak banyak penyakit. Kenapa? Mudah memaafkan kesalahan orang. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 110, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah Anda pemaaf, khudhil afwa, jadilah Anda pemaaf, Pak. Bukan minta maaf, Pak, pemaaf. Berarti artinya orang itu walaupun belum minta maaf, kita sudah maafkan. Tapi etikanya kalau kita salah ya buru-buru minta maaf. Etikanya begitu. Kenapa? Kalau kesalahan itu nggak buru-buru kita minta maaf, takutnya orang itu punya sifat dendam, nggak mau memaafkan kita. Nanti takutnya dia minta pengadilan sama Allah di akhirat, Pak. Ada dalam hadis, orang muflis bangkrut
Gara-gara pahalanya habis, masih banyak orang nuntut. Akhirnya orang itu yang awalnya mau masuk surga dimasukkan ke neraka. Ini yang bahaya. Tapi yang bagus tadi, jadi pemaaf walaupun orang itu belum minta maaf. Ada lagi dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Fa idzal laka bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga kalau kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu seperti teman kita berbuat baik, lalu kita balas lagi dengan kebaikan, menjadi sebuah teman setia. Tuh, makanya Rasul, Pak, kenapa berhasil? Rasul berhasil dakwah kurang lebih 23 tahun berdakwah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berhasil. Kenapa? Karena mengedepankan akhlak. Rasul dihina, dicaci, dimaki. Kalau hanya fisik Nabi yang dihina, Rasul nggak marah, Pak. Tapi kalau yang dihina agama, Rasul marah. Ketika Rasul dakwah ke Taif, Pak, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan risalah, orang-orang Taif udah kesal banget sama Nabi karena ceramahnya mengganggu, dilempar batu, dilempar tai onta, Pak. Sampai riwayat mengatakan ada giginya copot, ada yang riwayat mengatakan dengkulnya sampai lecet. Sampai penunggu gunung atau penunggu wilayah Taif tersebut marah sama Nabi. Ya Rasul, kalau seandainya kau izinkan, aku akan kugulingkan ini Taif. Kenapa? Karena mereka telah menyakitimu. Untung Nabi, Pak. Coba kalau saya yang ditawarin, Ustadz, mau tadi karena kamu disakitin sama penghuni sini, ini datang tuh, saya mau gulingkan ini kampung. Apa kata saya? Gulingin aja, udah hancurin, abisin. Itu kalau saya. Tapi karena Nabi, Masya Allah, jangan, karena nanti dia punya keturunan. Sekarang bapaknya nggak beriman, ibunya nggak beriman, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti anak cucunya beriman. Itulah yang dilakukan oleh Agim, bikin pesantren di Rawakalong, Bandung. Itu di situ, Pak, sebelum Agim bikin pesantren, di situ sarana prostitusi, Pak. Jadi ada juga yang ikut ngaji, pagi ngaji, malamnya dia jualan. Ada, tapi terus dilayanin sama Agim dengan baik. Nggak diusir mereka. Tapi anak-anaknya pada ngaji TPA terus, lambat laun akhirnya mereka sadar dan tobat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jadilah kita manusia ya yang baik sama Allah, baik juga sesama manusia, dan juga baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Jadi asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat atau surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, dan seterusnya. Jadi Nabi, itulah hebatnya Nabi. Kalau Nabi itu kan Nabi Muhammad khususnya ya, maksum. Maksum itu artinya dipelihara dari perbuatan dosa, itu maksum. Kalau nabi-nabi lain ya maksum juga, cuman kadang-kadang dikasih tahunya itu setelah kejadian. Nabi Muhammad juga sama, maksum. Ketika itu datanglah waktu masih awal-awal
awal-awal Islam menyebar, datanglah pembesar kafir Quraisy. Nah, hati manusia yang sebenarnya, ini hati manusia yang sebenarnya ya, tidak terkait dengan wahyu. Itu biasanya kalau datang orang pejabat, ya kan, kadang-kadang kita lebih mementingkan pejabat itu dibandingkan dengan orang yang sudah hadir di situ. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, hamba Allah, dia datang kepada Nabi mau minta pelajaran tentang agama. Tapi Nabi lagi ngobrol dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi cuek. Itu sebenarnya sifat manusia yang hakiki begitu. Sifat sebenarnya manusia. Tapi karena Nabi itu maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa, akhirnya ditegur sama Allah dengan turunnya surat An-Naba tersebut. Ya Rasul, yang kamu lakukan itu salah, bahasanya begitu. Jadi kamu berharap pembesar itu masuk Islam, sementara udah ada yang sudah masuk Islam, ingin belajar agama kok kamu cuekin. Masih kamu mengharapkan orang yang belum jelas keislamannya. Itu. Jadi satu, hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama itu satu, sifat manusia itu sebenarnya begitu ya, lebih cenderung mementingkan orang yang besar di sini tanda kutip ya, bisa jabatannya, bisa kekuasaannya, bisa pengaruhnya dan sebagainya, dibandingkan dengan makhluk yang kecil. Contoh kecil dah, saya nih ustadz mau silaturahim ke jamaah, paling disambut biasa-biasa aja, ya kan? Saya mau ingin ngasih apa, misalnya nasihat, dibandingkan RT ngasih tahu, nanti jangankan presiden, camat saja yang mau datang atau lurah saja mau datang ke warga tersebut itu jauh lebih sibuk, apalagi sampai presiden, Pak. Jalanan yang jelek dibagusin, disulap jadi bagus. Itu hikmah pelajaran yang diambil. Tapi kita nggak boleh begitu, Pak. Yang bagus itu ya mempersamakan makhluk Allah di hadapan Allah, itu sama saja. Yang membedakan itu takwanya, ya. Manusia di hadapan Allah sama saja, mau kaya, mau miskin, mau rakyat, mau pemimpin, sama aja. Yang penting takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu saja. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan menjadi orang yang berharap sesuatu yang besar, sementara ada yang kecil yang membutuhkan kita tapi kita cuekin. Yang kedua, jangan memandang seseorang itu dari pakaiannya, dari postur tubuhnya, tetapi pandanglah sejauh mana dia takwanya sama Allah.